gimana nih? Yang ini menurut lo seperti apa? Bagus nggak? Ini bagus nih, ya. Lo harus buat promosinya yang bagus. Tapi lo ingat, ya, lo harus agak two face lah kalau sama klien ini. Lo kan orangnya terlalu lempeng nih. Lo nggak bisa, lo basa-basi dikit. Lo jangan lempeng kayak waktu itu lo lempeng-lempeng aja. Akhirnya kan cancel tuh. Tahu lah kalau gue mah kayak gitu juga. Enggak, gue ngingetin. Lo kadang-kadang tuh kalau dibilangin suka lupa, suka nggak mau dengerin. Iya di depan lo nggak mau ngelakuin. Yalah, tahu. Nanti juga gue iniin lah. Kayak guru aja. Ya bukan mengguruin, maksud gue sih ya sosokan ngeguruin. Nih, lihat nih, guru bunuh diri, no. Bunuh diri. Kenapa? Stres. Kenapa baperan gurunya? Enggak, ini orang tua murid ngomplain. Sedangkan ternyata gurunya itu kayak dirasa diteror, di WA-in, diginiin, dia ngerasa diteror. Terus ternyata bisa patah hati juga. Jadi kayaknya Stres dia, under pressure. Kejar sama orang tua murid, bunuh diri. Itu baperan banget. Coba kalau gurunya gue sikat balik tuh orang tua. Cie. Zaman sekarang nggak bisa kayak gitu. Emang iya? Gak bisa, susah. Dia kan kalau guru, pasti kan ada yang ngelindungin dia. Dia nggak sendirian dong, bukan guru private di sekolah. Tapi nggak bisa. Sekarang kepala sekolah pun juga belum tentu bakal bela tuh guru, seriusan. Ih, kalau gue keluar dari sekolah itu, ya Emang dong. pikir gampang jadi kerja? Harusnya dilindungin dong, bener nggak? Kita kan atas nama sekolah, bukan pribadi. Kalau gue. Enggak gitu kan sekarang. Gimana kayak pengalaman lu deh, pasti kan lu lihat Banyak kan sih orang tua sekarang kayak apa. misalkan ada anak salah dimarahin, ya otomatis lah ya dimarahin sama gurunya. Mungkin marahnya itu memang ada batasnya, pasti ada batasnya. Marahnya tuh marah sebatas guru dan murid. Tapi terkadang begitu pun masih orang tua masih ada yang nggak terima loh. Nah kalau sendiri anakku gimana? dimarahin, Kalau kok anakku nakal, gini. bisa nggak ditegor, dikerasin? Iya kalau sama gue lu? mah gue lebih senang anak gue ditegur daripada anak gue nanti bablas. Karena kalau nggak ditegur ya nanti ini anak kayak dia nggak tahu boundariesnya mana, jadi udah bablas aja anak lo. Dan sama negurnya masih kayak nggak ada main fisik, nggak ada apa, masih ini jangan gini ya ini. Dan menurut kita juga tahu lah guru mereka kan berpendidikannya Batasannya berarti ya? dan udah didik murid seberapa banyak, kayaknya tahu lah ya, nggak sampai gimana gitu loh. Tapi kan zaman sekarang nggak boleh disenggol. Nah itu dia. Orang tua zaman sekarang sedih tuh loh, anak gue disenggol. sedih banget loh. Kok anak lo emang apaan sampai gak boleh disenggol? Lo lihat sekarang anak-anak ada tuh bisa mukulin orang sampai segitunya. Gue rasa karena diprotek orang tuanya banget deh, privilege gitu loh dari orang tuanya. Dulu kan kita juga pernah kecil ya, gue inget banget tuh kayak hari Jumat periksa kuku. Itu pasti tuh kayak pakai bukan lidi, kayak lidi mungkin tebel ya, berapa lidi gitu. Itu kalau kukunya panjang lo potong kuku, gue dicetar gitu loh. Kalau gue penggaris. Iya kan, cetar gitu. Iya. Tapi kita nggak berani ngadu sama orang tua. Kalau ngadu pun juga orang tua, ya udah itu kan salah lu gitu. Nah kayaknya orang tua tuh ya zaman dulu kayak sama guru lebih keras ya dibanding zaman sekarang. Iya betul. Apa karena sekarang zamannya manja nggak sih? Balik lagi ya zaman baby boomer. Mungkin orang tua kita itu dibesarin kan, kita merdeka kan 1945 kan, 1945 itu kan dimana baru pasca perang. Nah mereka tuh lahir tuh generasi Militer. tahun 50-an. Militer. Iya, jadi Generasi militer. Sisa-sisa perjuangan keras itu diterapin ke anaknya. Jadi mama kita tuh, orang tua kita tuh kayak kurang lebih ya begitu. Nah kalau zaman sekarang kan kayaknya zaman manja nih, serba instan, semua diladenin, servis lebih oke. Jadi kayak Apa karena terlalu ini kali ya, informasi tuh banyak masuk ya. Terus apalagi sekarang kan ada parenting tapi salah ngefilter gitu loh. Jadi yang diambil salah nangkep. Itu gua rasa jadi kayak anak kayak nggak boleh dimarahin, anak nggak boleh dibentak, apalagi dipukul. Ya repot ya. Terus kita ingetin anak gimana? karena itu kan ada ilmu parentingnya nih yang dibilang kalau anak selalu dimarahin nanti jatuhnya jadi stres, ada yang bilang gitu. Atau kalau misalkan anak dimarahin nanti dia akan menjadi orang Jauh yang sama orang tua. introvert atau ya pokoknya jadi mengucilkan diri seperti itu. Jadi impactnya itu lebih jelek ke sosialnya. Tapi kalau misalkan, kalau gue ya, gue lebih setuju ke Bunga sih. Kalau kita sudah memilih satu sekolah, otomatis kita mempercayakan anak kita ke sekolah tersebut. Toh, seandainya guru harus ada kesalahan yang harus ditegur ke anak, mungkin dengan bahasa yang kita mungkin lebih tegas si gurunya itu ke si anak, tapi anak
karena tidak pernah dimarahi sama orang tuanya di rumah atau tidak pernah dikerasi sama orang tuanya di rumah, dia merasa nih guru marahin gue ya, padahal mah gitu iya, kan. padahal mah cuman karena suara tegas doang, tapi ini anak menilai kalau gue dimarahin nih. Ngadu lah Terus ke steril ibunya. kali di rumah ya. Terus steril. Ngadu lah ke Ideal, ibunya. terlalu ideal. Betul. Terus steril, terlalu ideal. Tapi lu sendiri pernah nggak kejadian? Atau lu Kalau komplain dengar guru dengar kasus sih ada. Kalau anak gue sendiri pernah sih sekali ya, dia bilang aku dimarahin sama Miss ini gitu. Ya gue cuman bisa mengklarifikasi. Kenapa anak gue dimarahin? Ada apa nih dia dimarahin? Ternyata benar. Itu hanya Bu sebenarnya ditegur aja waktu itu karena waktu itu saya lagi minta atensi, ini anak ribut gitu loh. Minta atensi mau nggak mau nada saya agak tinggi untuk ngedraw attention-nya mereka. Tapi anak gue menganggapnya itu dimarahin. Tapi gue pernah kejadiannya waktu itu Darren masih kecil, sekolahnya ya sekolah inter gitu kan. Gue kaget, gue datang sekolah tiba-tiba guru nemuin gue 3 biji. Ternyata Darren berantem sama temennya. Tapi lu tau gak, guru itu minta maaf sama gue sampai segitu-gitunya. Gue sampai bingung, ada masalah apa? Terus anak berantem ya udahlah, terus kenapa? Miss, ma'am, sorry ya ma'am, itu 3 guru loh minta maaf sampai segitu ya. Emang ada penyok sedikit sih anak gue di sini, cuman bagi gue anak laki gitu loh. Kenapa gurunya minta maaf? Nah itu gue sampai Lo nggak cari tahu? gue tanya gitu, ma'am it's okay ma'am, gue sampai yang bilang gue nggak enak diminta maafin berkali-kali kayak gitu loh. Gue bilang, gue terus mikir ternyata gue ngeliat ya, bukan di sekolah itu sih, kebetulan pas gue ngeliat postingan orang atau ngobrol sama orang, ternyata orang tua sama zaman sekarang tuh memprotek anaknya tuh over menurut gue. Kayak arogan ya. Iya jadi kayak Anak gue nggak boleh baik. dipapain gitu. Anak gue tuh baik, jadi nggak mungkin begini. Jadi kalau anak gue melakukan ini atau istilahnya sedikit-sedikit kan in the name of bully atau apa, misalnya ceng-cengan sama temannya bully gitu kan. Jadi kayak anak gue tuh kayaknya nggak mungkin ngelakuin itu. Anak gue tuh udah di rumah, soalnya gue udah didik dengan baik, gue ngajarin ini. Pokoknya orang tua sekarang tuh kan banyak pattern-pattern yang idealnya mereka. Jadi kayaknya nggak mungkin. Jadi mereka kayak trust sama anaknya, jadi kayak nggak percaya kali sama apa yang terjadi atau penilaian gurunya gitu loh. Jadi kayak dalam hati gue, ngapain lu sekolahin anak lo ya? Ngapain lu pilih sekolah itu? Ngapain lu? Mungkin homeschooling aja lebih benar. Gini, gue selain kita kerja di sini, gue juga punya sampingan sebagai trainer. Gue suka ngajar lah ya tentang pembentukan karakter building. Nah itu gue konsep itu bisa ke public speaking, bisa personal branding, karakter building. Gue pernah join juga sama satu guru TK, kita bikin parenting. Nah, gue edukasi gini orang tuanya. Gue bilang gini, Bu gitu ya, atau Pak, kalau anak ini dia raja di rumah, ketika dia keluar dari rumah, dia bukan siapa-siapa. Ngerti nggak? Kalau dia nggak bisa beradaptasi sama ibaratnya rimba nih di luar nih, ya kan dia akan dimakan sama orang. Berarti kan ibunya sama orang tuanya kan selalu protect dia mulu. Betul. One day dia nikah, ketemu sama mertuanya, one day dia kerja, dibully sama bosnya, dia imun kehidupannya tuh jadi lemah. Gitu. Jadi lo steril di rumah, tapi di luar ini anak kayak imunnya akan drop kehidupannya. Jadi biarkan dia beradaptasi natural, ya kan? Dia belajar dari kesalahannya secara dunia tuh begini ya. Gitu loh. Nah kalau dilindungin mulu, diprotek mulu, nah anak ini nanti dia nggak bisa tuh Adaptasi. jadi pemenang atau berkompetisi survive di kehidupan di luar orang tua. Ketika dia besar nanti, itu edukasi gue sama orang tua. Beberapa kayak nangkep sih, oh ya juga ada yang nggak bisa nerima, tapi gue pikir ya kalau nggak anak lo akan jadi nothing, tidak something ke depannya. Ya sekarang kalau sampai ini kejadian sampai bunuh diri, Yang Itu salah berarti siapa? stres banget. nah yang salah Kita- siapa? Dia yang terlalu baper atau gimana? Lo percaya nggak ada kekuatan media sosial? Bahkan di Korea kan gitu. Kita kalau dulu kan hukum ya hanya hukum negara yang bisa bertindak. Sekarang ada hukum sosial, loh, sanksi sosial. Hukum netizen. Iya. Apa kitanya juga nggak mau turun tangan, ya kan, bahwa kita harus tahu nih mana yang salah dan benar menurut sosial. Kan ada sanksi sosial. Kenapa kita diem? Tapi kalau kayak gini bisa dihukum nggak sih orang tuanya? Ya itu kan masalah. Nggak bisa lah. Nggak bisa sih, itu kan masalah lo mental doang kan, mentality. Cuman kan nggak 1-2 loh. Kita Tapi dia nggak ngerasa bersalah ya kali ya? Siapanya? Orang tuanya kalau kayak gitu kan ketolak banget ya. Kalau gue sih pasti ngerasa bersalah banget sih.
Ya makanya tadi apa ya? Tapi kan belum tentu juga itu karena salah orang tuanya. Kan Ya, udah iya, dibilang tapi kan orang katanya gurunya baru putus. Tapi dianya nyecer, orang tuanya benar-benar nyecer katanya. Lo punya tips nggak? Tadi kan kita kategori di orang tua murid nih. Nah kalau buat guru-guru, menurut kalau lo jadi guru, lo jadi guru nih kayak mereka, apa yang lo lakuin? Lo harus bagaimana supaya lo nggak down mentalnya? Lo punya bisa speak up. Kalau versi lo tuh harus bagaimana menghadapi orang tua seperti itu, yang punya anak yang nggak boleh disenggol. Kalau lo guru nih misalnya. Kalau gue misalnya guru ya, karena jadi guru tuh susah. Udah gitu juga gue bergantung sama gaji. Berarti gue kalau ada kejadian gitu mungkin gue bakal Keluar gue ngomong dulu sama kepala sekolah sejauh apa gue boleh bertindak. gitu. Itu benar sih. Gue punya satu guru yang sampai sekarang itu masih ngebimbing anak gue di luar sekolah. Dan dari awal dia selalu ngomong, Ibu, sampai mana saya bisa mendisiplinkan anak Ibu? Kalau saya ngomong tegas boleh nggak? Saya marahin sedikit boleh nggak? Kalau dia sampai nangis, oke nggak? Dia minta izin gitu loh. Tapi itu omongan di awal, udah lama banget. Dan gue selalu bilang, Miss, selama itu tidak fisik, go ahead. Kalau lo verbal. Dan karena kan di luar sana mungkin ada orang yang lebih galak daripada lu. Bener. Ada orang yang lebih keras mungkin tabiatnya daripada lu, Miss. Jadi it's okay, biar dia terbiasa sama suara keras, dia biasa Dia tahu sama dunia, marahan. Kalau orang nggak suka itu marah. Kalau misalkan dimarahin itu hatinya bisa down dan dia jadi sad dan menintrospeksi anak diri itu sendiri dengan meminta maaf kalau memang dia merasa salah. Jadi dia ada kesempatan untuk oh iya gue salah, makanya gue dimarahin, sorry ya Miss. Itu kan jadi sebenarnya koreksi lagi kebalik ke anaknya. Tapi Ya kan? satu lagi ya, maksud gue kadang-kadang gue tuh nggak habis pikir sama orang tua yang nggak percaya sama gue. Saat dia masuk sekolah itu, dia pasti udah tahu value-nya sekolah itu seperti apa, karakternya sekolah seperti itu seperti apa. Karena pasti kepala sekolah atau yayasan sekolah tersebut milih gue juga sesuai dengan nilainya mereka gitu loh. Tapi di sini tuh nggak sembarangan orang bisa sikap loh. Gue ini kategori mungkin gue trainer ya. Trainer kan bukan ya sama juga ngajar ya gitu. Kalau gue tips dari gue nih buat para guru-guru, ketika lo masuk ke sebuah lembaga atau ke sebuah perusahaan atau ke sekolah ya gitu, lo harus minta backup dong. Ya nggak sih gitu loh. Lo harus tahu ini aturan main sekolah gimana. Ya dong. Kalau emang dibiarin nakal ya udah gue kan biarin aja. Ya nggak, gue juga harus ngelindungin diri gue dong sebagai guru. Bener nggak? Butuh penghasilan juga. Iya, dan gue akan ada namanya tuh sebulan sekali atau sekali gue panggil para guru-guru. Menurut kalian kayak tadi, boleh nggak? Jadi kita harus tahu aturan mainnya nih. Kita duduk bareng. Gue sejauh mana nih boleh ngebentuk anak lu? Ya kan? Share ilmu, Iya ya. dong, harus ngobrol. Dua komunikasi dua arah. Gue harus bagaimana nih? Boleh nggak gue tegur? Teguran sejauh mana? Jadi tahu. Nanti kalau ketika ada apa-apa, ada kasus, gue kan balikin, lo setuju. Jadi gue tahu apa yang tidak setuju dan apa yang setuju. Jadi orang tua tuh harus dikumpulin. Nah, komunikasi dua arah tuh penting lo menurut gue. Kalau sekolahnya Darren dulu waktu SD itu once a month tuh pasti orang tua dikumpulin. Jadi komunikasi kita lumayan lancar. Jadi ini sekolah terjadi perubahan seperti ini. Terus anak-anak umur segini jadi benar-benar sama apa namanya? Sama kepala sekolahnya yang lower level, middle level sama yang higher level itu sendiri-sendiri. Jadi mereka jelasin tuh nanti ini karakter anak-anak umur segini pertumbuhannya seperti apa, kalau begini. Jadi komunikasinya nggak timpang gitu. Jadi Tepat. Jadi ini sih Komunikasi. Gue bilang tadi, bener nggak? Katanya gini, makanya kalau orang bilang ada ilmu komunikasi. Lu salah komunikasi, lu bisa berantem hari ini atau bunuh-bunuhan, tapi lo bener komunikasi, lo bisa jadi saudara, lo bisa jadi rekan bisnis. Berarti kuncinya adalah komunikasi. kayak kita. Ya mungkin tadi komunikasinya nggak ketemu menurut gue sih gitu. Iya. Jadi kita kayak harus duduk bareng. Ini aturan mainnya bagaimana nih? Kalau di sini kan mungkin lampu hijau jalan, lampu merah berhenti. Kan orang tahu paham nih seragam nih, ya nggak sih? Kadang-kadang jangan-jangan di kepala orang tua murid sama guru nih beda gitu. Atau pas berarti bisa juga sekolahnya ngeluarin pas penerimaan murid tuh dia kayak ngeluarin form mana yang oke dan do's and don't-nya kali ya, enggak? Lebih ke oral sih, lebih ke oral. Nggak sampai tertulis seperti itu. Mereka ngobrol aja sih kalau udah kan intinya kan trust. Kayak lo udah trust nitipin ya lo harus percaya. Kalau nggak trust lo nggak perlu Kalau gue ngedikte. tuh saat masuk dibilang bawel, dibilang enggak. Biasanya awal masuk sekolah gue ngobrol langsung sama gurunya karena
gue kan orangnya maunya simple ya aja, tapi pas di awal tuh emang selalu gue udah bilang gue maunya begini, sekolah ini seperti apa. Itu gue pertama masuk sekolah pasti duduk sama gurunya, pasti ngomongin apa yang gue mau sama sekolah mana. Jadi kalau Tidak menggurui guru kan? Enggak. Jadi gue kasih tahu, apalagi waktu SD. Tapi begitu anak gue udah SMP, kayak sekarang udah SMA, gue tuh ya lu bisa fight for yourself lah. Jadi lu tahu itu guru keterlaluan atau enggak, atau misalnya sama teman juga itu oke atau enggak. Jadi gue ajarin juga anak gue untuk speak up buat diri. Tepuk tangan buat Bunga, mama bijak. Yeay. Itu trik mama males itu. Lu jangan gosip mulu. Ya ampun, ini istirahat lah, dari tadi gue capek loh klien gue yang gue pengen. Udah mendingan lo bantuin sini Lo daripada Kan udah ada Pak Guru. katanya bareng-bareng. nggak boleh keguruin. Kan tadi kita udah oke. Ya udah, makanya. Kan udah komunikasi. antara kita, jangan baper loh, kita udah komunikasi loh. lanjut. Jadi ini mau gimana? Bener sih apa yang dikatain Rian tadi sih. Bener kan? Lo harus pinter-pinter cari muka. Nggak gitu. Cari muka. Gila emang mukanya ya.